Di sisi lain, para pembesar Yahudi sedang mengincar Nabi Muhammad kecil. Dari awal kelahirannya, mereka sudah mencari-cari keberadaan bayi yang diramal dalam kitab mereka yang kelak akan menjadi nabi. Mereka mengirim wanita-wanita untuk mencari bayi incaran mereka. Bahkan para wanita mendatangi setiap rumah orang-orang Mekkah yang memiliki bayi. Bayi incaran mereka memiliki tanda lahir di punggung sesuai dengan apa yang sudah dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Di tempat lain, yaitu Bani Sa'ad, Nabi Muhammad tinggal dengan aman bersama Halimah ibu susuannya. Halimah mencintai dan menyayangi anak susuannya, bahkan melebihi anak kandungnya. Entah mengapa ia merasa anak susuannya ini adalah pelipur lara yang membuat hatinya tenang dan bahagia. Muhammad kecil adalah obat hati bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Setelah selesai masa persusuan dan Nabi Muhammad kecil sudah berusia 5 tahun, Halimah membawanya kembali ke Makkah, ketika itu bersamaan dengan wabah yang sedang menyerang masyarakat Makkah. Sepanjang perjalanan Halimah meminta anak-anaknya untuk menutup mata. Ia tidak menginginkan anak-anaknya melihat keadaan buruk kota itu dikarenakan wabah. Nabi Muhammad menutup matanya sampai ketika di hadapan ibunya Aminah. Aminah begitu bahagia melihat putranya sudah kembali dari pengasuhan. Orang-orang Yahudi sudah sangat ingin menemukan bayi tersebut, bahkan beberapa kali menemui Abdul Muthalib kakek Rasulullah sendiri dan beberapa kerabat Rasulullah. Meski sudah bertahun-tahun, orang-orang Yahudi masih mencari anak yang kelak menjadi nabi itu, bahkan mereka berkeinginan untuk tinggal di Mekkah. Untuk mendapatkan informasi mengenai calon nabi itu, mereka memberikan hadiah-hadiah mewah kepada beberapa orang, termasuk Abdul Muthalib sebagai pemimpin suku Quraisy, sehingga mereka mendapatkan informasi terkait anak tersebut. Akan tetapi Abdul Muthalib enggan memberikan informasi apapun, karena ia berfirasat bahwa yang dicari-cari mereka adalah cucunya. Setelah kepulangan putranya Muhammad, Aminah menjadi sangat bahagia, senyumnya sepanjang hari ketika melihat putra sematawayangnya sudah kembali dengannya. Aminah merawat putranya dengan sangat baik, karena Muhammad kecil adalah pelipur lara baginya. Akan tetapi tak berselang lama dari kembali putranya, Abdul Muthalib memutuskan untuk mengembalikan cucunya ke Halimah dikarenakan ia merasa pucunya sedang tidak aman di Mekkah, apalagi ketika mengetahui orang-orang Yahudi masih mengincarnya. Ia tidak ingin cucunya dalam bahaya. Mengetahui putranya akan pergi lagi, Aminah sangat sedih. Ia bahkan baru saja menikmati momentum bersama putranya. Aminah tidak menginginkan perpisahan itu kembali. Dan pada masa 5 tahun ini, terjadi peristiwa penting yang terkenal dengan peristiwa pembelahan dada. Kehendak ilahi telah menetapkan kepada Ruhul Amin, yaitu Jibril untuk menemui Muhammad bin Abdillah dan membelah dadanya dengan perintah ilahi, serta menyuci hatinya dengan rahmat dan mengeringkannya dengan cahaya dan mengeluarkan bagian dunia darinya. Seperti biasanya beliau keluar pada suatu hari bersama saudara susuannya dengan membawa domba menuju tempat pengembalaan. Di tengah hari, saudaranya berlari-lari dalam keadaan takut dan menangis sambil berteriak bahwa Muhammad telah terbunuh. Muhammad diambil oleh 2 orang laki-laki yang memakai baju yang putih, lalu kedua orang itu menelentangkannya dan membelah dadanya. Mendengar hal itu, Halimah sangat kaget dan terpukul. Ia segera pergi sambil berlari mencari Muhammad dan diikuti oleh suaminya yang mengikuti petunjuk anak kecil dari saudara Muhammad. Akhirnya, mereka menemukan Muhammad sedang duduk di atas tanah, di mana wajahnya tampak pucat dan kedua matanya menyala. Halimah dan suaminya mencium dengan lembut dan mulai menampakkan kasih sayangnya. Kemudian mereka bertanya, "Apa yang terjadi?" Muhammad menjawab, "Ketika aku memperhatikan domba-domba yang sedang bermain, aku dikagetkan dengan kedatangan 2 orang yang memakai pakaian yang putih. Mula-mula aku menyangka bahwa mereka adalah burung yang besar, namun ternyata aku salah. Mereka adalah 2 orang yang tidak aku kenal yang memakai pakaian warna putih." Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya dengan menunjuk ke arahku, "Apakah ini anaknya?"
Yang lain menjawab, "Benar, aku merasakan ketakutan yang luar biasa, lalu mereka mengambilku dan menidurkan aku serta membelah dadaku, dan mereka mengambil sesuatu darinya hingga mereka mendapatinya dan membuangnya jauh-jauh. Setelah itu, mereka bersembunyi laksana bayangan." Itu merupakan pemberitahuan dari Ilahi bahwa anak ini akan mencapai suatu kedudukan yang belum pernah dicapai oleh manusia dan tidak akan dicapai manusia sesudahnya setelah peristiwa pembelahan dada. Berubahlah kehidupan anak kecil itu, di mana sebagian besar waktunya digunakan untuk merenung dan menyendiri. Dari roman wajahnya tampak keseriusan yang biasanya menghiasi wajah orang-orang dewasa. Di masa kecilnya, Allah sudah menjaganya dengan hal-hal yang berbau jahiliyah, kesyirikan, penyembahan berhala sudah sangat dibenci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semasa kecil adalah pelipur lara bagi semua orang-orang terdekatnya, bahkan bagi Halimah yang hanya sebagai ibu susuannya.